Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud, wa asli kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mahmud wa ala alihi wa sahbi atata kulli syaki wa mas'ud. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, summalhamdulillah. Di hari ini, tepatnya di hari Senin, yaitu di bulan Ramadan, kita sudah dapat 17 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, dan bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan sampai terus selesai di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita diberikan sehat walafiat jasmani rohani, sehat atine, sehat awake, sehat pikirane, sehingga kita terus selalu mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap diaturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terus menambah mahabbah kita kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas sedikit tentang belajarlah dengan rencana Allah yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an taqrawu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216 ini ada kaitannya dengan materi atau judul sore ini, yaitu belajarlah bahwa rencana Allah itu lebih baik. Artinya begini, artinya kita ini sebagai manusia boleh berencana, boleh punya cita-cita, boleh punya tujuan, tapi finish terakhir itu adalah takdir Allah. Maka Allah mengasih apapun itu adalah terbaik untuk kita, meskipun terkadang kita ini berontak atau tidak suka dengan apa yang diberikan Allah. Contoh misalkan, ada orang minta kaya, kemudian sama Allah masih belum diberi kaya. Ini bukan berarti Allah tidak ngasih kaya, tetapi Allah akan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi hambanya. Jangan sampai nanti kalau sudah kaya ini lupa sama Allah. Contoh, ada seorang sahabat minta doa sama Nabi, dan sahabatnya ini rajin, ketika sholat itu ada di depan Nabi, di baris belakangnya Nabi, ketika sholat selalu di baris depan. Kemudian dia ketemu Nabi minta, ya Rasulullah, saya doakan mudah-mudahan saya cepat kaya. Loh, awakmu yakin nak kepen sugih? Terus besoknya lagi ketemu sampai 4 kali. Kemudian Nabi, ya sudah, ini kamu saya kasih kambing, rawatlah, nanti kambing ini akan menjadi banyak. Akhirnya apa? Setelah dirawat menjadi banyak, kemudian Rasulullah bertanya, loh, sahabat yang di depan terus ini kemana?
sudah jarang ke masjid, Nabi sudah jarang jamaah. Kenapa? Karena dia repot merawat kambingnya. Oh gitu. Akhirnya lupa, repot. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah kambing tanya Nabi seperti itu, kambingnya kemudian mencret, mati, habis. Ini berarti bukan yang namanya takdir Allah baginya. Nah, buktinya apa? Buktinya dia tidak terus punya kambing, tapi akhirnya kambingnya mati. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka kita ini boleh anaturid wa angtaturid, tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Saya boleh cita-cita seperti itu, kamu juga boleh seperti itu, tapi Allah punya kehendak lain. Oleh karena itu, kita semua pasrahkan kepada Allah. Boleh minta, boleh usaha karena kewajiban kita, tapi jangan pernah mendikte pada Allah. Karena apa? Semua yang dikasihkan oleh Allah kepada kita itu adalah terbaik kepada kita. Nanti jangan sampai kita ini, mohon maaf, dikasih kaya, nanti akhirnya kayak Qarun. Kekayaannya bukan menjadi dekat sama Allah, bahkan menjauh sampai naudzubillah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, terkadang ya, orang itu menganggap sesuatu ini adalah tidak enak, sesuatu ini menyebalkan, sesuatu ini menyakitkan. Bahkan dia sampai ngeluh, lah kenapa saya ini sudah beribadah, sudah berbuat baik, kok tetap saya ini masih diuji terus. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi apa yang telah menimpa diri kita ini kuncinya harus dijalani dan sabar. Kenapa? Ternyata Allah itu mencintai seorang hamba, bukan Allah itu melulu seorang hamba. Dikasih semua, tapi Allah menguji dulu pada hamba tersebut. Idza khaballahu abdan atau idza khaballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba atau seorang kaum, maka Allah mengujinya. Coba sih dia benar enggak cinta sama aku, saya uji. Ternyata kita diuji masih tetap kuat, tetap sabar, itulah nanti akan Allah mengganti daripada sesuatu yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita kira. Bahkan sesuatu ini akan melebihi dari apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya, ketika kita ini ya jatuh, ketika kita ini kena duri, atau ketika kena ujian ya, atau masalah, menyikapinya satu, yaitu dengan sabar ya. Ikuti prosesnya dan ingat itu semua sudah garis takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya gara-gara diuji saja kita sudah naudzubillah sudah enggak percaya sama Allah. Kita sudah naudzubillah tidak yakin kepada Allah. Jangan sampai. Karena apa? Karena nanti ya akan mengakibatkan kita menjadi hamba yang kerdil, hamba yang tidak kuat akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, pepatah mengatakan orang kuat bukan kuat gulat, tetapi orang kuat adalah kuat menahan hawa nafsunya. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sedikit pun keluar dari garis takdir Allah yang manusia hanya bisa menjalankan dengan sabar, ketentuannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertawakal, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia yaitu Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu, mari dengan adanya ayat dan hadis ini kita terus sikapi dengan sabar dan menjalani apa yang telah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ya,
Allah tidak akan menguji hambanya melewati dari kemampuannya, tetapi Allah akan menguji hambanya sesuai dari kemampuan hamba tersebut. Dan setiap ujian pasti akan ada akhirnya. Ingat, kelak kita ini akan menangis, bukan menangis karena ujian Allah, bukan menangis karena musibah Allah, tapi menangis karena Allah telah mengabulkan semua permintaan kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kami sendiri dan juga para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita selalu terus dicintai Allah sehingga ujian apapun pasti ada solusinya. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan jika ada yang mau bertanya yang bisa kami jawab, yang belum bisa nanti kita jawab di sesi yang akan datang. Ocean Garden bisa menjadi salah satu pilihan restoran untuk menikmati hidangan Jawa sampai seafood. Restoran Legend 1 ini memiliki 5 cabang di Kota Malang. Salah satu lokasinya ada di cabang Trunojoyo depan stasiun Kota Malang. Dari pelayanan sangat cepat, stafnya juga ramah. Fasilitas dan layanan juga sangat lengkap. Dari area event, meeting room, VIP, musola, kamar mandi, sampai playground untuk anak-anak. Suasana di restoran ini asri dan sejuk. Jangan khawatir, pilihan tempat untuk makan juga tersedia dari smoking area, non-smoking area, sampai area joglo. Untuk pengunjung bisa membeli buah segar dan durian premium dengan harga terjangkau. Menu makanan juga tidak perlu diragukan lagi. Dari menu rekomendasi ayam, gurami, sayuran, sampai dengan pilihan berbagai macam es. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa berkunjung ke Ocean Garden. Izin bertanya, Ustaz. Itu Ketika membahas tentang tawakal, Ustaz, gimana caranya menguatkan hati itu agar selalu bertawakal ketika kita tidak mendapatkan takdir yang sesuai dengan harapan kita? ya, terima kasih. Bagaimana caranya tawakal kita mendapatkan takdir dari Allah tidak sesuai dengan harapan kita? Iya. Pertama, saya ingatkan dulu. Jadi di dalam tubuh kita ini, ya, atau selalu mengintip kepada diri kita ini adalah setan. Setan ini mengintip, ya, kepada diri kita untuk selalu mengaco kita agar jauh kepada Allah. Dan Allah itu terus perintah kita untuk mendekatnya. Maka gara-gara orang ini tidak pasrah kepada Allah dengan sepenuhnya, karena masih tergoda dari gangguan setan dan godaan setan. Ya. Maka kita selain ini biar pasrah kita tambah yakin, maka harus tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Berarti apa? Kita berpikir yang lebih dalam lagi. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, itu nanti akan membuat kita ini yakin. Contoh misalkan ada orang ini memondokkan anaknya. Ya. Dulu ketika di rumah tidak pernah sakit, tidak pernah gatelan. Kok mondok ternyata gatelan? Ingat, kita harus berpikir. Ternyata apa? 1, gatelan itu adalah menghapus dosa orang tuanya. Karena anaknya sudah di pondok, insya Allah kalau di pondok sudah melakukan kebaikan-kebaikan, nah kok sering gatelan lagi? Ini bisa jadi tidak hanya menghapus yang namanya dosa anaknya, tapi juga dosa kedua orang tuanya. Itu yang harus yakini. Maka harus kita berpikir, ya, jangan sampai kita ini kemudian melihat susah, tapi melihat kenapa ya seperti ini. Gitu. Insya Allah akan lebih meyakinkan kita lagi, dan insya Allah akan menjadikan kita ini akan sabar dan menjalani itu. Gitu, Mbak. Jadi berpikir. Satu lagi, Ustaz. Bagaimana caranya mengurangi rasa insecure? Bukan iri ya, Ustaz. Insecure tuh kayak kita tuh kagum sama melihat orang yang lebih lebih kaya daripada kita, lebih punya jabatan. Tapi gimana cara mengurangi rasa itu loh, supaya kita tidak iri atau insecure terus? Ya, gitu. Takdir yang... Jadi kalau kita ini melihat dunia dilihat di bawah kita. Kalau sampean ini iri, ada temennya lebih kaya, lebih makmur, harus lihat di bawah kita. Nah, tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, harus melihat di atas kita.
Contohnya teman kita ini sholatnya 5 waktu, genep, kita belum genep, kita harus seperti teman kita. Nah, gitu. Jangan sampai kita ini dalam dunia melihat di atas kita, maka dalam agama melihat di bawah kita, jangan sampai. Kuncinya apa? Harus bersyukur apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Aku koyo ngendani yo sing mburiku. Nah, sekarang kita ya makan bisa tahu tempe, tapi terkadang ada cuma makan nasi sama uyah tok. Terkadang malah makan 2 hari sekali lah. Itu kita harus melihat seperti itu. Ya. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita ini kemudian tidak beribadah kepada Allah. Karena nanti ada di akhirat ada pertanyaan, ditanya, kenapa kamu enggak sholat? Saya pengemis neraka. Dibantah sama malaikat. Loh, kenapa enggak sholat pengemis? Kan di musola ada mukena, di musola ada tempat wudhu, di musola ada sarung. Kenapa kamu enggak sholat? Di kantor juga ada sarung, di kantor juga ada air. Kenapa kamu enggak sholat? Jadi enggak ada alasan nanti seperti itu. Maka kuncinya harus bersyukur Allah yang telah berikan kepada kita. Nah, arah bersyukur gak ono enteh wong manusa iku dikek mobil iki ono kancane iku njaluk mobil sing kepengin mobil meneh. Jare malaikat, sampean manusa kok ya tomae pol manusa dikek syukur. Ya, begitu ya. Iya, Ustaz. Nah, syukur dan dinikmati, insya Allah berkah. Tuh. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Makasih, Ustaz. Ustaz tadi menyampaikan jika kita bertawakal maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya. Lalu apakah Allah bisa disebut adil atau rencana Allah yang lebih baik ketika kita melihat tunawisma dan tunanetra itu di jalanan bahkan buat makan aja susah, itu di mana titik keadilan Allah di dunia ini? Ya. Sampaikan. Ya, pertanyaan begitu ya. Jadi barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Terus bagaimana jika ada anak yang keleleran, jika ada anak jalanan yang nyari makan susah, ya, nyari nasib sing enak susah lah. Ini ingat, Allah ini Mbak, sebelum berpasrah ada ikhtiar, ada usaha. Maka di dalam ayat disampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang kalau orang itu enggak mau berubah sendiri. Kalau dia mau berubah, maka Allah juga merubah. Berarti orang itu mau ikhtiar. Gak ujuk-ujuk uang itu moro-moro dikei mangan tanpa dia minta atau pakai wadah. Nah, orang ini kepen jadi baik tapi enggak pernah berubah. Lah anak-anak jalanan ini kan sebenarnya Agniyaul muslimin ya atau pemerintah ini sudah menyediakan, tapi dia nggak mau. Dia bilang begini, lebih enak hidup seperti ini. Nah, maka juga Allah nggak akan merubah. Nah, baru dia berusaha tawakal, dikasih sama Allah. Tidak cukup tawakal tok. Kalau tawakal tok sampean podo karo makan tapi nggak buka aplikasi GoFood, cuma kepen makan tok ya nggak dapat. Tapi harus apa? Harus ikhtiar dan tawakal, terakhir berdoa agar berjalan lancar. Begitu. Karena dia kenapa kok seperti itu? Apakah Allah adil? Tidak. Tetap adil, cuma dia memilih jalan seperti itu. Seperti dulu Allah menciptakan manusia. Allah bilang bikin manusia, ini ada surga, ada neraka. Kalau kamu jadi orang baik, maka kamu dapat surga. Kalau kamu jadi orang buruk, maka dapat neraka. Ini saya kasih pilihan, terserah kamu. Dan ingat, di tengah-tengah ada setan. Setan ini mengajak ke buruk sehingga ke neraka. Begitu, makanya di hidup dunia ini kan Allah nggak ada paksaan, nggak maksa, silahkan. Nah, tapi nanti ketika sudah di akhirat, siapa yang baik akan beruntung, siapa yang celaka, ya akan mendapatkan neraka. Begitu Mbak. Jadi tinggal orangnya mau ngerubah apa enggak. Nah, berarti kalau nggak merubah ya berarti ya takdirnya kayak ngono Mbak. Gitu. Lalu bagaimana jika itu anaknya itu Down syndrome, lalu nggak punya orang tua, nggak punya teman, itu gimana nggak punya akal? Nah, ya. Kemudian kalau punya anak seperti itu bagaimana? Ya, ini Gusti Allah Mbak menciptakan di dunia ini ono sing sugih, ya, ono sing melarat, ono sing nasibe gak penak macam-macam. Nah ini, soalnya Allah itu maha adil kabeh digawe. Surga tok, neraka tok enggak digawe. Api tok elek tok enggak. Semua dibuat sama Allah dan Allah itu sebenarnya sudah menitipkan semua. Wis ono wadahe, tinggal menungsone ini loh, ya. Sehingga mohon maaf ketika ada anak jalanan, anak wis gak
istilahnya kurang sempurna. Ini sebenarnya bagi kita yang sempurna, ya, atau melalui lembaga sosial, ya, Kemensos itu harus mengajak, kemudian mencari anak itu kemudian dimasukkan, ya, mungkin dimasukkan di rehabilitasi atau dimasukkan di tempat pesantren yang khusus seperti itulah. Itu kemudian pesantren itu mengajukan ke negara, ini loh saya merawat ini. Nah ini, ya, itu tugasnya adalah negara untuk mencari dan merawat orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Ya, yang kedua tugasnya wong-wong sing sugih. Nah, makanya Gusti Allah iku wis seneng kalau wong sugih iku loman. Ibadahnya memang seperti cukup salat lima waktu ambek loman selesai. Nah, sing gak seneng iku wis sugih, medhit, sik ngenyek dan macam-macam. Ini dunyane sapa? Milihnya Allah. Gitu Mbak, itu kewajiban pemerintah untuk membuat tempat khusus untuk anak-anak tersebut dan membiayai. Karena apa? Karena agenal muslimin masih belum tertata, sehingga pemerintah itulah yang kewajiban. Gitu Mbak. Silakan. Manusia kan mengeluh, tapi kalau mengeluhnya terus-terusan menyalahkan Tuhan. Jadi manusia ini adalah tempatnya ngeluh. Tapi kalau mengeluh-ngeluh terus ini bagaimana? Jadi Allah matur begini. Man lam yardo biqodoi falyatlub robban siwa. Barang siapa yang tidak ridho, rela dengan apa yang telah aku berikan kepadanya, goleo pengiran selain aku. Gitu. Kenapa? Sudah tadi saya sampaikan, apa yang kita jalani, yang ditakdirkan sama Allah, ini terbaik untuk kita. Contoh, kita ini belum sudah usaha golek calon istri, kok gurung ketemu. Lah ini berarti Gusti Allah urung mampokna awak dhewe. Engko sampe nak takei apa iku bojo sampean penggaweane gurung mateng, ya apa sampean? Gitu. Tapi kudu golek lho ya. Jangan sampai gak nyari. Ya usah pasrah aja boleh. Padha kalau orang bodoh itu pasrah tok gak gelem golek. Nah, kemudian Allah meneruskan begini. Wal yakhruj min tahtil ardi was samai, dan keluarlah dari langitku dan bumiku. Gitu Allah sampai seperti itu. Siapa yang tidak rela dengan apa yang telah aku takdirkan, ya, dia sudah ikhtiar. Kalau tidak rela, ya apa Gusti Allah, ya apa. Falatul probasi wis aja ngakoni aku pangeranmu, golek pangeran liya, gitu. Padahal enggak ada. Nah, innani anallah, kata Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya beliau adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah. Innani anallah, ya. La ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Maka sembahlah aku. Insya Allah semua akan beres. Gitu. Cuma manusia ini salah. Orang kita yang bekerja mau bingung, cari ini bingung, relasi ini bingung. Kemudian dia lupa pasrah sama yang memberi pekerjaan. Wedi karo pekerjaan tapi nggak pasrah karo sing kaya pekerjaan. Coba kita buat pelajaran corona. Corona dulu orang banyak ngeluhin ini. Lah gak gelem kembali kepada Allah. Banyak orang yang kita nggak tahu, mereka kembali kepada Allah. Dia asalnya kontraktor, tapi karena corona tutup, subhanallah Allah mengasih jalan, dia bisa bisnis lewat online. Sampai di sawah jajar, sampai ramai. Dan Allah ingat, tidak akan pernah rezeki tertukar. Rezeki tetap balik terus. Nah gelem obah, sing sopo obah bakal mamah. Narobe gak bakal mamah gitu. Itu. Contoh ya, kita pelajari yang paling gak usah gampang, gak usah ngangil. Kenapa orang di gunung wangel kendaraan, ya, tapi dia bisa berjalan membawa kayu? Kok bisa di sana ada rezeki? Ada pepatah mengatakan, di mana ada kaki berpijak, disitulah ada rezeki. Ya, apa mana sampean kayak gini, rezeki. Cuma kadang ngomong ki pakai iki, gak usah pakai iki. Jangan sampai akalnya tapi hatinya. Begitu Mas. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Tapi kalau kita sudah berusaha keras gitu ya untuk meraih itu, tapi sama Tuhan nggak dijabah itu gimana? Nah, berarti itu yang terbaik. Sampean kudu ridho. Mohon maaf, doa diijabah itu nggak langsung, Rek. Ya, doa itu diijabah bisa sekarang, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan tidak ke kita, ke anak kita.
Lah, ke cucu kita. Lah gitu. Ya. Gitu. Jangan kok doa langsung kabul. Ya kalau membalik telapak tangan cepet. Nah, lagi-lagi awak dhewe kurang mampu berarti. Ya. Ana uang ya. Dia ini dapat undian. Oh, kan dia usaha dapat undian terus nampak mobil, omahe cilik. Ya akhirnya ya dijual, berarti dia belum waktunya, kayak sama mobilan, omahe gak muat. Nah, maka akhirnya dijual ya. Ini kan Allah belum menakdirkan. Tapi yakinlah kalau sudah pernah seperti itu pasti akan punya. Nah, kadang manusia ini kurang yakin. Nah, kami lihat saja. Bapaknya di mobil, alhamdulillah anak-anaknya di kabeh. Nah ini loh. Bapaknya jadi dosen, delalah Gusti Allah, anaknya jadi dosen. Saya punya jamaah itu, mulai kakeknya sampai bapaknya sampai dia jadi dosen semua. Sekarang anak jadi dosen. Ya, ibunya jadi profesor di UM, anak jadi dosen. Anak jadi dosen. Nah inilah. Kenapa nggak jadi Ustadz? Karena gak gelem dongo, gak gelem riyadho. Jari malaikat, lah kamu kata njaluk dadi dosen, kamu gak nyedek nang Gusti Allah kok. Kata nyogok duit piro sampean? Nyogoklah sama Allah. Dan pakai apa? Bukan dengan pakai duit, tapi tekunilah ibadah kepada Allah. Insya Allah. Gitu ya. Sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat bagi kami dan semuanya. Dan mudah-mudahan pemirsa semua kaum muslimin muslimat tambah yakin dengan Allah bahwasannya barang siapa yang berserah diri, usaha dulu berserah diri kepada Allah, akan dicukupi semua oleh Allah SWT. Tapi saya ingatkan lagi tadi, kita tidak boleh mendikte kepada Allah. Mari Kiki, please Gusti Allah, ini gak bisa. Ya Allah, udan sesuk aja, udan gak iso. Soalnya sak dunia akeh. Nah kalau kita nggak mau hujan, bagaimana nanti petani? Bagaimana nanti ikan-ikan? Kalau kita panas terus, ya kasihan kan ya. Kalau hujan terus kasihan bakul es, kasihan bakul kerupuk kan begitu. Semua ada wa innahal hikmatun, semua ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan berkah selalu di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.